Hidup di tengah krisis. Jadilah tukang jualan, bukan tukang ngeluh. Usaha receh banget, tapi cuan. Sekarang ini, semua harga naik, tapi gaji malah mogok lama. Nggak naik-naik. Tambahan cicilan makin berat, tapi di tengah semua keluhan itu, selalu ada satu tipe orang yang justru malah naik kelas. Dan biasanya, mereka bukan orang pintar. Bukan juga orang kaya, tapi orang yang berani jualan. Karena di tengah krisis, satu hal yang pasti, perut orang tetap lapar. Perut tidak kompromi sama krisis. Terus artinya apa? Jadi sebenarnya masih banyak peluang. Asal mau jalanin usaha receh banget sekalipun. Segmen 1, realita krisis ekonomi. Krisis 2025 ini nyata banget. Semua orang ngerasain, tapi masalahnya banyak yang kejebak di zona ngeluh. Modal nggak punya, waktu nggak ada, emang lagi sulit semua kok. Padahal, justru di saat begini, yang berani gerak cuma dikit aja. Dan malah bisa dapat hasil yang nggak disangka-sangka. Segmen 2, contoh konkret usaha receh banget. Contoh 1, ada satu temen gue. Dulunya kerja di pabrik, kena PHK. Awalnya stres, bingung, tapi dia lihat peluang kecil. Tiap pagi banyak anak sekolah dan pegawai lewat depan rumahnya. Dia mulai jualan kopi sachet dan roti bakar di depan pagar rumah. Modalnya cuma 300.000 aja. Sekarang rata-rata bersih dapat 200-250 ribuan per hari. Kedengarannya kecil, tapi seminggu bisa 1 juta lebih. Itu cuma dari usaha yang receh banget. Contoh yang kedua, ada ibu rumah tangga di Depok cuma jualan es lilin dan sosis bakar depan gang rumahnya. Tapi karena dia rajin upload ke status WhatsApp, tetangga-tetangganya pada beli buat anaknya. Sekarang malah punya 2 orang karyawan yang bantu jualin. Dari iseng jualan kecil itu, akhirnya malah jadi usaha rumahan yang beneran muterin uang. Contoh yang ketiga, gue sendiri pernah nyobain hal receh, jualan minuman dingin waktu acara CFD. Modal awal cuma 400.000, hasilnya 1,2 juta dalam sehari. Bukan karena jenius, tapi karena ngerjain ide kecil yang biasanya cuma disimpan di kepala. Segmen 3, kesimpulannya adalah kita sering ngeremehin hal-hal kecil. Padahal, semua pengusaha besar dulunya mulai dari jualan kecil dan remeh. Lihat Indomie, dulu cuma mie instan biasa. Lihat ST Indonesia, cuma teh manis doang, tapi dikemas, dijual, dikembangin. Jadi, sebelum bilang susah cari uang, coba tanya, udah nyoba jualan apa hari ini? Di zaman sekarang, kamu nggak harus punya toko. Cukup pakai HP, bikin status, atau jualin makanan ringan di depan rumah. Yang penting, muterin uang. Bukan diem nunggu keajaiban. Krisis ekonomi nggak nungguin kita siap. Tapi, rezeki juga nggak nunggu kita kaya dulu. Jadi, daripada ngeluh tiap lihat harga cabai naik, mending kamu mulai jualan cabainya. Mantap deh cuannya. Yuk, mulai dari yang receh banget. Karena justru dari situ, mental pejuang kita dibentuk dan dompet mulai gemuk terisi. Jadilah tukang jualan, bukan tukang ngeluh. Karena yang satu muterin uang, dan yang satu lagi cuma muterin alasan. Like dan subscribe kalau kamu setuju. Share biar makin banyak orang bangkit. Dan kamu jangan lupa, kalau setiap rupiah kecil itu bisa jadi awal perubahan besar. Yuk, kita kaya bersama.